tujuan pembelajaran itu gimana tuh caranya menetapkan tujuan pembelajaran? Misalnya di situ diminta siswa mampu untuk menghitung atau mengenal angka dari 1 sampai 100. Nah dari situ kita buat berarti dalam pembelajaran hari ini berarti mereka juga bisa menjumlahkan angka dari 1 sampai 100 gitu kan. Nanti kita kasih pertama itu pengantar dulu. Ini adalah angka 1 sampai 100, kemudian yang satuan yang mana, yang puluhan yang mana, yang ratusan yang mana gitu. Nah setelah itu kita kasih 1-2 contoh, kemudian kita tanyakan kepada adik-adik apakah sudah bisa diikuti atau ada yang belum paham gitu. Nah, misalnya mereka sudah mulai bisa sedikit-sedikit, kita coba kasih 1 soal untuk latihan mereka seperti itu. Itu Dan kalau biasanya untuk dari kan lu baru masuk tujuan pembelajaran tadi ya. Yang mana sekarang? Kurikulum Merdeka. Masih kurikulum Merdeka. Berarti kalau dari sisi itu ada panduan mengikuti yang tadi ya. Nah, Ada CP-nya gitu ada nggak? CDP-nya kita buat biasanya sih karena kebetulan saya mampu di matematika ya, paling di matematika doang yang saya buat. Kalau itu yang makro yang lain mungkin sambil gitulah. Dan biasanya saya baca buku panduan dari apa untuk petunjuk PKBM bagaimana modulnya kayak gitu, seperti itu. Tapi susunan dari proses menetapkan tujuan sampai jadi modul ajar itu Bapak ngikutin proses misalnya ada CP-nya, ada TP-nya gitu. Penanganan kritis atau pemecahan masalah tuh yang Bapak lakukan dulu ke untuk penanganan kritis itu biasanya kita ngasih contohnya itu keseharian. Kira-kira materi ini yang ada di sekitar kita tuh apa sih yang cocok? Misalnya contoh maaf kalau materi IPAS gitu kan. Kalau materi IPAS itu kan kalau kita baca modul kan apalagi dengan fasilitas terbatas kadang-kadang anak-anak ini gimana sih Pak? Jadi deh kita ke lapangan gitu kan. Kita ke lapangan kita langsung praktek benda cair itu yang mana ya? Kita ambil tuh air, ini benda cair. Benda padat yang mana tuh? Kita ambil pasir, kita masukin ke gelas tuh. Ini benda padat. Terus kalau gas sudah ketahuan ya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya ngitung volume benda cair sama benda padat itu sama nggak kira-kira gitu kan? Kalau kamu melihat secara kasat mata, kayaknya beda deh Pak. Gimana kamu cara buktinya? Ya udah mereka itu praktek tuh kan. Karena kita nggak punya timbangan, jadi pakai timbangan ambil batu gitu kan disesuaikan diri beratnya berapa ini. Terus yang satu lagi ditimbang sama mereka gitu. Pak katanya beratan yang ini deh Pak, yang pasir katanya. Berarti berat massa benda cair sama berat massa benda padat berbeda dong. Bisa jadi Pak katanya berbeda soalnya kan ini seperti ini gitu. Kalau ukuran misalnya satuan panjang yang kita pakai mistar menggaris, kita suka mengukur meja atau mengukur pagar gitu kan. Kalau yang kaitan dengan tumbuhan, pernah materi tumbuhan itu mereka ngamati tumbuhan yang sekitarnya ada PKBM. Jadi intinya untuk saat ini yang saya baru lakukan dalam 1 tahun ini, media pembelajarannya itu walaupun terbatas, tapi saya usahakan untuk sekreatif mungkin menggunakan yang ada di rumah. Berarti mengajak anak langsung mengkoneksikan dengan lingkungan sekitar ya. Nah, pas di awal tadi nih Pak, ketika Bapak memulai kelas ya, entah di awal semester atau ada nggak sih dibangun kesepakatan kelas antara Bapak dan anak? Ada kesepakatan tuh misalnya kalau kita itu ini aturan yang udah ditetapkan nih kira-kira untuk kamu mana lebih kurang atau ada tambahan atau mulai kapan gitu. Jadi macam contoh kita menentukan jadwal pelajaran tuh ditanya dulu ke anak-anak. Hari Senin maunya apa, hari Selasa maunya apa, hari Rabu maunya apa. Oh gitu. Jadi kesepakatan itu per pertemuan Di awal. Oh di awal sekali ya? Di awal sekali, terus termasuk juga penggunaan seragam mereka gitu. Oh, itu tertulis ya? Ada. Oh, nah kalau tadi Pak ada kegiatan Bapak mengajak anak untuk berjalan fitness ya? Atau tadi ada proyek satu surat gitu kan?
Kalau ada anak yang nggak bisa gimana? Kalau ada anak yang nggak bisa, kita biasanya kita sampai dulu dalam arti gini, ketika udah selesai kegiatan tanya ada masalah apa, kendalanya apa. Kadang-kadang anak kalau ditanya kegiatan apa nggak mau, kalau kita gitu doang, nggak ada gitu nongkrong di tempat lain dan ini pak ada gitu. Terus juga dari sisi kehadiran dan juga jalan datang kendalanya apa gitu kan. Kalau memang misalnya ada masalah di keluarga atau segala macam, sampaiin biar nanti kita carikan solusi bersama. Seperti itu sih pak, untuk sementara cara kita Untuk ini ya, apa, jauh anak-anak yang punya permasalahan ya. Terus kalau anak-anak yang nggak pede gitu gimana? Ada nggak anak nggak pede itu? Ada anak nggak pede itu ada, dan kebetulan juga memang Pak Hasan ditugaskan juga, Pak Hasan yang Taiwan ya? Ada. Pak Hasan juga kita tugaskan juga, tetapi dia lebih ke ini sih, melatih mental, public speakingnya, keberanian untuk bicara di Ada pelatihan ya? ada kelas khusus. Dan sebetulnya memang kalau yang sering ikut itu kebanyakan yang pakai C, karena dia setiap hari Selasa malam Rabu. Kalau yang kelas paket B sama paket A itu sesekali kalau kita misalnya di dalam satu semester satu kali kegiatan, sekaligus mengulang kembali kesadaran mereka untuk semangat. Dan itu biasanya diisi langsung oleh coach Nako itu. Kalau untuk yang tadi kelas A, kelas B nya kan Bapak juga ngajar tuh. Kalau ada anak yang tadi bermasalah atau nggak bisa atau nggak pede, perlakuannya sama. Kalau kelas tadi di program kelas C kan dikasih pelatihan ya. Program di kelas A, program A gimana? Kalau di B sama ya, nggak jauh beda, cuman memang kita lebih kebetulan kan anak-anak SD-nya juga kan nggak terlalu banyak ya. Jadi latar belakang mereka sebelum itu kita cari informasi sedikit. Kalau misalnya dimasukin kelas waktu ini di sekolah sebelumnya itu seperti apa? Kamu ada masalah apa di sana? Gitu kan? Ada yang bilang saya dibully pak. Tapi pede nggak kamu belajar di sini? Bapak terlalu cepat, betul ini terlalu yang masa gitu. Maunya yang bagaimana ya? Santai ya, udah kalau misalnya mau model itu Terima kasih untuk yang ininya. Kemudian kalau untuk saya ingin tahu juga pengalaman Bapak ya ini tentang Pak Iwan kan ini selaku tutor juga, Pak Heri, Yuna, Novi, sama satu lagi yang sama Pak Hasan, sama ada satu lagi Sania, cuma dia mahasiswa. berarti bahasanya ya. Nah, yang ini terkait dengan tujuan nih Bapak, ibaratnya kalau bicara atasannya kan Pak Iwan ya. Kalau di sini tuh ada nggak sih proses tadi Bapak bilang Bapak dari UIN, nah terus kemudian mengalami karena pertama jadi formal gitu kan, sekarang ada di PKBM, ada nggak sih proses pengembangan profesional Bapak sebagai pengajar untuk tahun ini untuk yang misalnya membuat Bapak itu lebih terampil, lebih profesional dalam mengajar atau beradaptasi dengan kondisi di sini, atau semuanya sifatnya otodidak atau gimana? Kalau saya sih mengikuti pendidikan kan yang saya pahami PKBM itu kan pendidikan setara. Kalau di formal itu kan kita biasanya kan sudah ada step by stepnya, misalnya guru itu sebelum memulai pembelajaran itu kan membuat RPP dulu, terus silabus gitu ya. Nah setelah itu nanti kita bareng-bareng, terus presentasi itu. Ini gimana nih? Itu biasanya kita di MJMP tuh. Ini seperti ini. Kenapa ngambil yang ini aja gitu kan? Karena kebetulan memang orangnya banyak, jadi kita kalau misalnya ada kendala enak gitu. Nah kalau di sini itu karena memang orangnya terbatas, terus di sisi lain juga kita juga yang paling banyak bertanya sama Pak Iwan, karena beliau sebagai kurikulum juga. Pak Iwan nih seperti ini gimana, cocok enggak atau Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
secara garis besar proses pengolahan program ini itu gimana Pak? Secara garis besar untuk program pembelajarannya Pak, Untuk semua program? semua program. Baik, tapi kami mengawali dari kita buat rencana kegiatan. Ini peserta didik. Oh iya. Nggak apa-apa. Dulu ya, nanti dulu. Nggak Apa apa-apa. dulu atau di sini? Biarin. Mau di mana Pak? Nggak apa-apa kalau mau Duduk sini aja. Duduk sini aja nggak apa-apa, tapi belum ditanya-tanya. Saya lagi ke Pak Iwan dulu. Ya. Baik, lanjut ya Pak. Baik, kita mengawali dari melakukan rencana program, yaitu di OSP-nya, dan kemudian setelah kita buat rancangan, kita melakukan rapat koordinasi dengan tim dan juga dengan tutor. Dan setelah kita setuju dengan semua rencana itu, baru kita langsung bagi tugas masing-masing bagian. Ya, kemudian ya, mereka membuat rencana masing-masing di bagian masing-masing. Nah, memang kebetulan kalau di sini saya juga selain di kurikulum, saya juga operator di Dapodik dan juga AKAS. Dan untuk Bu Imroni atau kami panggil Ibu Dewinya, itu memang beliau di semua bagian. Semua bagian, baik pendanaan, baik di Sapra, kemudian di organisasi, kemudian beliau. Jadi untuk 8 standar itu, untuk saya khususnya dari mulai SKL, standar isi, proses, kemudian penilaian, di situ. Jadi kalau Bapak lebih fokus ke proses pembelajaran dan kurikulum ya? Iya, betul ya, kurikulum. Kalau tadi mau analisis karakteristik itu gimana Pak? Jadi ketika Bapak di awal membangun kurikulum, gimana? Dari kemarin kurikulum kami melihat dari lingkungan sekitar, di mana kita kan berada di Tangsel, khususnya di Kecamatan Serpong, yang intinya secara lingkungan kami dari perkotaan, bukan pedesaan, dan di sini sebagian besar adalah warganya itu perdagangan dan juga jasa. Sedikit kalau untuk yang pertanian di sini hampir nggak ada. Paling kalau ada pertanian itu kecil, jadi pertanian kayak perikanan kayak ikan hias gitu. Kebetulan ada anak peserta didik kita juga yang di ikan hias, tapi kecil gitu Pak, nggak besar, bukan untuk yang kelas-kelas besar. Sehingga kami fokusnya di kewirausahaan dan juga kami tambahkan dengan public speaking gitu. Sehingga kami ingin peserta didik kita outputnya adalah mereka betul-betul siap di dunia usaha, dunia industri. Jadi dari pemetaan asesmennya lewat identifikasi lingkungan dan bertanya dengan juga RT/RW gitu. Kita juga langsung survei dilihat di lingkungan bahwa apa sih sebenarnya potensi kekuatan di lingkungan kita yang bisa kita kembangkan. Terus Bapak mengintegrasikan dengan pembelajaran itu gimana? Ya, kita melihat dengan balik lagi ke SKL atau di CP-nya. Jadi bagian-bagian mana yang ingin kita kembangkan melalui CP yang ada. Kemudian kita kolaborasikan dengan tutor bahwa penekanannya bahwa kita adalah lingkungan kita itu lingkungan usaha, lingkungan pekerja dan juga jasa. Jadi nanti mereka akan fokuskan di proses pembelajarannya, mencapainya pada ranah itu. Gitu. Artinya saya dalam implementasi juga anak-anak itu atau tutor itu berprosesnya tidak hanya penyampaian materi, Betul. tapi gimana supaya mereka punya pemahaman yang akhirnya betul. melekat gitu ya. Ya, jadi kami memang ada project bahkan di PKBM kami punya unit usaha yang digunakan untuk training lah, ibaratnya training mereka untuk berwirausaha. Karena posisinya kita ingin mereka minimal keluar dari sini adalah mereka memahami dunia kerja dan bisa ikut di dalamnya. Kami punya laundry Pak di sini, laundry khusus yang dikelola oleh peserta didik kami. Kemunculan laundry itu atas identifikasi lembaga atau memang Identifikasi lembaga. unit usaha untuk mendapatkan laba? Itu salah satu tujuan ke depan. Kalau sekarang
nggak mungkin belum bisa ada laba karena memang baru arah-arah untuk pelatihan mereka berwirausaha, dan sampai sekarang sih kalau ngomong laba belum signifikan ya, masih 100.000 200.000, belum menjadi apa namanya unit usaha yang betul-betul berhasil belum. Jadi memang ranahnya di situ. Berarti untuk melatih mereka untuk berwirausaha. Nah itu salah satu apa ya bahasa kita itu inkubatornya. Ketika dalam proses mereka tadi waktu itu sebagai cara ya, Iya. sebagai usaha untuk selain menyesuaikan dengan kebutuhan lingkungan dan pengalaman langsung. Nah, kira-kira apa yang dilakukan lembaga ketika terdapat masalah di situ, Pak? Baik. Masalah yang muncul gitu ya, Hmm. itu apa yang distimulasi oleh Iya. lembaga dan tutor itu? Betul. Karena yang kami lakukan ya identifikasi dulu masalahnya apa, kemudian sumbernya dari mana. Kalau memang masalah itu dari intern, ya mau nggak mau kita harus benahi dulu internnya. Kita maksimalkan dulu apa sih yang menjadi masalah, kemudian kita cari solusinya gitu bersama. Itu seperti itu. Dan Kalau dalam pembelajaran itu, Pak? iya, dalam pembelajaran juga kami sering ketemu ya, kayak tadi yang karena kondisi real kita adalah khususnya market C itu banyak kan kayak ini namanya UPI, kendalanya itu kan waktu. Itu masalah Pak di kita ya, waktu untuk belajar gitu ya. Kita akan komunikasikan, Anda bisa ke sekolahnya kapan gitu, atau kita maksimal kalau enggak seminggu sekali. Nah itu kemudian mereka bagaimana menjawabnya, apakah punya solusi itu atau tidak. Jadi di dalam hal ini masalah-masalah dalam proses pembelajaran yang antara waktu, kemudian yang kemampuan akademiknya, kemudian juga apa namanya motivasi dalam mereka belajar, kita selalu komunikasi per individu biasanya. Dan berkaitan dengan yang tadi materi ya, itu juga anak dilatih untuk mencari solusi gitu. Betul. Mereka nggak akan langsung kita, ibaratnya kalau kita mancing nggak langsung kasih ikan, kita kasih kailnya dulu Pak. Kita berikan stimulusnya untuk bagaimana menyelesaikannya. Terus terkait dengan proses pembiasaan yang tadi Pak Hedi sampaikan bahwa ada duha ya, kerjaan itu berlaku pada satu paket saja atau semua? Dan itu berlaku general dari awal sampai semua sama polanya? Iya, polanya sama, bahkan ini level yang sudah kerja pun kami arahkan begitu, karena khususnya muslim ya, itu kan menjadi fondasi kita. Nah kalau non muslim gimana? Kalau non muslim kebetulan kita belum ada ya, tapi pernah mau masuk ada ya, kita mintakan mereka sesuai dengan keyakinan dan agamanya gitu. Tapi sekarang udah enggak. Ada namanya afirmasi. Jadi PKBM rumah sadaran, cuma sekarang karena memang baru mulai, jadi kita masih mencari format. Cuma kalau secara kurikulum kita memang di PPK itu Pak. Jadi apa namanya kan visi kita menjadikan siswa-siswi di atas rata-rata gitu. Nah, indikator kemudian perencanaannya seperti apa sih, dan sudah mulai diterapkan ya Kang ya? Iya. Jadi setiap anak datang, ini kan memang anak-anak yang latar belakangnya orang tuanya ini nggak sadar pendidikan, karena kita ambil level bawah yang mereka butuh sekolah harus ini, jadi ya nggak sinkron banget gitu kan, dengan prosesnya agak lumayan ini, karena orang kan semuanya itu berbicara memang kesadaran. Nah kita ajak anak-anak kalau di dalam tahapan teori sekolah sendiri ada thinking, harus positive thinking. Kemudian tahapan kedua silence gitu. Nah, itu saya paparkan di dalam misi-misinya, dan kita berusaha untuk menerapkan itu gitu. Cuma saya bilang sama Kang Iwan, kan kayaknya nanti kita segmentasinya harus, kalau nanti kan ini ada Nakoi School, nah itu segmentasinya harus ini deh yang lebih di atas lagi, karena apa namanya orang tua pun pendidik kesadaran orang tua harus mensupport juga gitu, karena kalau kita ini ke bawah, jadi kita anaknya kita udah olah dengan ini, tetapi orang tuanya di sana belum menguatkan gitu kan, di luar sana. Nah tetapi ya alhamdulillah anak-anak ini udah istiqomah ya, sudah 2 tahun berjalan, kayak sholat duha yang mungkin di rumah nggak juga nggak diajarin sholat gitu ya. Nah terus alhamdulillah
sudah mulai ini terus setelah tilawah ya mereka. Jadi memang PPK-nya lebih ke spiritual dulu, ke teologi. Gitu Pak, yang sudah kita jalankan. Harus baca-baca dulu gitu ya. Iya. Karena kalau nggak baca udah nggak apa-apa. Nanti dikasih kan Ya, bukunya, bukunya. Jadi Ini kan secara konsep. Sebetulnya beliau pakarnya juga self awareness Bu. Oh. Ini dari BK juga. nanti ketemu langsung penulis sama foundernya. Ngobrol-ngobrol. Itu ada di dalam lagi ngisi. Tapi apa? Dia udah kesibukan Iya. untuk apa? Jadi coba kita intensitasnya dengan Pak Iwan Bu selama 1 hari ini. Mudah-mudahan Pak Iwan juga saya kira menguasai Bu ya. Iya. Dan untuk PKBM Ya. kalau ada kegiatan lain yang memang tidak bisa ditinggalkan tidak jadi masalah. Tapi Iya. kita selesaikan dulu dokumentasinya begitu Bu. Baik kalau gitu. Iya. Pak Rima tadi nomornya juga ada di sini ya? Ada ya? Tadi yang WA saya di. Saya. Oh, Di ya. grup, di grup sama barang itu. Pondok Aren ya tadi. Kita mau foto dulu, Foto ini serah dulu. terima dulu. Oh, Nanti iya. di belakangan Itu kita. pelajaran aja. Oh, serah terima itu. Iya. Kan ada laporan Iya. ini apa? Kayaknya di situ aja, Pak. Penutupan. Ada brandnya. Saya udah siapkan sajian loh, dibawa kemari aja. Kang. 1, 2, 3 action. 1, 2, 3 action. 1, 2, 3 action. Ya, oke. Ya, Pak. Banget ya. Ada itu buat pembukaan, Pak. Om Sundina nggak dibawa kemari kan? Iya, nanti kalau ada ini. Oh, nggak apa-apa dibawa ke sini aja nanti. Sebenarnya Sana. biar Nah, nanti. sekarang saya ganti sama Bapak. Apa sini, Kak? Oke. Main, Pak. Ah iya, kita ganti dulu. Karena ada pembukaan penutupan ini. Kayaknya biar Mana yang buka, mana yang nutup? beda surat ya. Beda berkasnya aja. Ini beda caranya. 1, 2, 3 action. 1, 2, 3 action. Action. Dikirim ke kita apa ya? Di Pak Iwan ya. Nanti ke Pak Iwan kasih. Nulis dan tukang buku ya jadi kasihnya Ya, buku. terima kasih Makanya banyak. dokter butuh buku kan Pak. Ini calon kan? Amin. Ayo, Di foto lah tuh. saya Ya. kasih Pak. Siap. Siap. Nanti Satu. harus minta tanda tangan penulisnya. Ya, nanti setelah ini saya ke Pak Nakoy untuk minta tanda tangan.